Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaka Wali, biasa dipanggil Zaka dengan NIM 224039198. Eh, Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran internasional dengan dosen pengampu Bapak Anwar. Silahkan menikmati, menyimak, memahami video ini dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada kalian semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang perdagangan global. Yang pertama ada pengertian dan konsep. Langsung saja, perdagangan global itu apa sih? Perdagangan global itu adalah eh, kegiatan pertukaran barang, jasa, dan faktor produksi antara sebuah negara dengan berbagai negara. Nah, tujuan dari perdagangan global ini apa sih? Yang pertama yaitu untuk menambah keuntungan dari perusahaan. Kemudian yang kedua untuk efisiensi dari perusahaan tersebut. Kemudian dan yang ketiga ada yaitu memperluas target pasar. Kemudian di materi yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan global. Yang pertama ada ketersediaan sumber daya alam. Nah, ketersediaan sumber daya alam ini penting dalam perdagangan global karena bersedia dengan adanya sumber daya alam nanti juga berpengaruh terhadap adanya proses produksi yang dimana proses produksi tersebut nanti juga akan untuk jual beli untuk perdagangan global. Kemudian yang kedua ada perbedaan teknologi dan inovasi. Nah, teknologi dan inovasi ini juga sangat penting sekali dalam perdagangan global. Nah, di mana di negara yang berkembang dengan negara yang maju tentu sangat berbeda jauh, yaitu teknologi yang digunakan dan inovasi-inovasi yang mereka tampilkan, yang mereka rancang, yang mereka pikirkan, tentu berbeda sangat jauh. Nah, selanjutnya ada apa mengenai faktor-faktor ini? Yang selanjutnya ketiga ada stabilitas ekonomi dan politik. Nah, di suatu wilayah, daerah, negara tentu kestabilan ekonomi, kestabilan politik itu juga mempengaruhi perdagangan global. Seperti halnya kayak misal di suatu negara ada peperangan, ada konflik, itu juga bisa berpengaruh salah satunya terhadap investor. Dengan adanya politik yang eh, mungkin kurang baik, maka investor tentu juga kurang percaya terhadap perusahaan yang apa itu terhadap perusahaan yang uh, ikut dengan perdagangan global tersebut. Kemudian yang keempat ada permintaan pasar internasional. Nah, pasti perdagangan tidak jauh dengan yang namanya permintaan dan penawaran. Nah, di sini kita akan membahas di bagian permintaannya, namun dalam lingkup pasar internasional. Nah, tentu di pasar internasional permintaan itu bukan hanya sekedar sesuatu yang sepele. Permintaan itu pasti di perdagangan global bukan cuma permintaan yang dalam jumlah kecil. Misalnya jika ekspor dalam kayak rempah-rempah, kayak buah-buahan, pasti pasar global, pasar pasti kayak negara lain itu memintanya dengan jumlah yang sangat besar. Nah, di sini perusahaan harus benar-benar memikirkan akan hal tersebut. Jadi perlu pertimbangan yang sangat matang, perlu bisa unggul dan bersaing dan memenuhi standar internasional. Kemudian selanjutnya ada infrastruktur dan logistik. Ini juga memainkan peran yang sangat penting, di mana ini juga bisa berhubung dengan proses produksi selain dari ketersediaan sumber daya alam tadi. Infrastruktur logistik itu memainkan peran yang penting. Kemudian selanjutnya ada biaya produksi dan tenaga kerja. Nah, dalam suatu produksi juga pasti suatu perusahaan itu mengeluarkan beberapa biaya untuk pelaksanaan produksi tersebut. Salah satunya yaitu biaya untuk produksinya seperti bahan-bahannya. Yang kedua ada biaya untuk tenaga kerjanya. Jadi perusahaan harus memikirkan semua itu, mempertimbangkan semua itu untuk dilakukannya produksi untuk memenuhi permintaan pada pasar global. Kemudian yang terakhir ada kebijakan perdagangan dan regulasi pemerintah. Nah, regulasi pemerintah, kebijakan perdagangan
dari suatu wilayah atau kebijakan perdagangan internasional itu memainkan peran yang sangat penting. Para pelaku usaha harus memperhatikan akan hal ini. Nah, seperti misalnya kebijakan yang sering berubah seperti biaya biaya masuk, biaya keluar kayak gitu. Jadi para pelaku usaha harus sangat memperhatikan, harus mempertimbangkan hal ini. Itu ada 7 faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan global. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya ada lingkungan sosial budaya dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada nilai dan norma budaya. Tentunya kalau perdagangan internasional pasti bertemu dengan kelompok, dengan wilayah, dengan geografis yang berbeda dengan negara pengekspor. Yang kedua ada bahasa, dan ini sudah jelas kalau bahasa sudah pasti banyak perbedaan dalam perdagangan internasional ini. Kemudian yang ketiga ada agama dan kepercayaan. Di sini agama dan kepercayaan juga berpengaruh terhadap perdagangan global. Kemudian yang keempat ada gaya hidup dan kebiasaan konsumen. Tentu di setiap negara memiliki gaya hidup dan kebiasaan konsumen yang berbeda. Kemudian yang berikutnya ada sistem pendidikan dan tingkat literasi. Yang berikutnya ada struktur sosial. Kemudian yang terakhir ada etika bisnis. Kemudian untuk selanjutnya ini ada interaksi antara lingkungan sosial budaya dan perdagangan global. Interaksi antara lingkungan sosial budaya merujuk pada bagaimana berbagai elemen sosial dan budaya saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam suatu masyarakat atau antar masyarakat yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada interaksi antara perdagangan global. Interaksi antara perdagangan global mencakup hubungan timbal balik dan pengaruh yang terjadi antara berbagai negara dan pasar di seluruh dunia dalam konteks pertukaran barang, jasa, modal, dan informasi. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam perdagangan global. Tentunya ada beberapa tantangan dalam perdagangan global ini. Yang pertama itu ada di mana masalah standar. Pasti di perdagangan internasional ini memiliki standar yang berbeda dengan perdagangan dalam negeri, dan perusahaan pasti akan mencoba untuk mencapai standar tersebut agar bisa memperluas pasarnya di pasar yang lebih luas, pasar internasional, agar bisa bersaing, agar bisa dikenal di perdagangan global di negara-negara lain, di negara-negara internasional. Kemudian untuk peluang, selain tantangan juga ada yang namanya peluang, yaitu apa sih potensi yang bisa digapai, yang bisa dicapai oleh suatu negara pengekspor atau oleh suatu perusahaan yang mengekspor tersebut. Peluang di sini ada banyak, yaitu jika dilihat dari individu, yaitu bisa mendapatkan lapangan kerja, terus mengurangi angka kemiskinan bagi penduduk tersebut. Nah, bagi perusahaan itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan dari semua materi ini, yaitu perdagangan global merupakan pilar penting dalam perkembangan ekonomi dunia modern yang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga faktor sosial, faktor budaya, dan politik. Indonesia dengan potensi sumber daya alam dan pasar yang besar memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, teknologi, biaya produksi, kebijakan pemerintah, serta stabilitas politik sangat mempengaruhi kelancaran dan daya saing perdagangan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.